Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-96. Dimana pada episode sebelumnya, Chusyu pun keluar dari ruangan rahasia setelah berada 10 hari di sana untuk mengalahkan Dugu Baitia dan melahap tubuhnya. Sehingga Bibi Luo menjadi kesal karena waktunya hanya tersisa 7 hari lagi sebelum digantikan oleh Luo Qingying. Dan Chusyu yang belum bisa membuatnya jatuh cinta itu malah merogoh pakaian Bibi Luo dan langsung dijitak olehnya. Lalu Chusyu kembali ke gua tempat Tusanyu dan King Sue sedang menunggunya dan mengajak mereka berdua untuk pergi ke kota Tianyao. Sesampainya di kota Tianyao, mereka disambut oleh penjaga penginapan milik Tusanyu yang bernama Kincai. Dan Kincai menjelaskan kepada mereka kalau saat ini keamanan di kota telah ditingkatkan karena ada kultivator dari pihak manusia yang menyusup ke sana. Para penyusup yang dipimpin oleh Tuan Feng itu terlihat sedang mengamati dari kejauhan karena mereka berniat menyelamatkan Liu Hingyi dan juga Lin Qiao yang memiliki informasi tentang harta karun yang sedang mereka cari. Sementara Chusyu yang telah memberikan tugas kepada Tusanyu untuk memastikan keadaan Liu Hongyi dan memberikan diagram pertahanan kepadanya, lalu Liu Hongyi pun langsung mengaktifkannya. Kemudian Tusanyu memberikan sebuah informasi kepada Chusyu kalau Qian Mian mencurigai Chusyu adalah Old Demon Chu. Karena Chusyu berniat untuk menyelamatkan Liu Hongyi yang memiliki hubungan erat dengan sang Old Demon Chu di masa lalu. Lalu Chusyu memberikan Tusanyu hadiah dengan menyosornya dan membuat Luo Qingying yang berada di alam bawah sadar Bibi Luo menjadi birah saat melihatnya. Bagaimanakah cara Chusyu untuk menyelamatkan Liu Hongyi dari sana? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Melihat Chusyu yang menyosor Tusanyu di hadapannya, tentu saja hal itu membuat King Sue merasa iri dan berinisiatif untuk memberikan teh kepada Chusyu. Dia bilang, "Master, silakan minum tehnya dulu." Chusyu pun langsung menoleh ke arah King Sue. Dia bilang, "Oh, terima kasih." Lalu Chusyu mengambil teh yang diberikan oleh King Sue kepadanya dan hal itu membuat Chusyu merasa bahagia. Dalam hati dia bilang, apa yang disebut dengan kebahagiaan? Dikelilingi oleh gadis-gadis muda yang masih segar seperti inilah yang disebut dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Chusyu langsung membayangkan ketika cita-citanya menjadi Raja Hal mulai terwujud setelah Chusyu mendapatkan teknik pembacaan jiwa yang bisa menulis ulang ingatan dan masa lalu seseorang sehingga Chusyu bisa berkultivasi ganda dengan mereka kapanpun dan dimanapun. Dalam hati Chusyu bilang, memang sudah seharusnya aku menjalani hidup seperti ini, aku tidak akan meminta apa-apa lagi. Sementara Chusyu sedang memikirkan hal kotor sambil dipeluk oleh kedua gadis rubah itu, Bibi Luo yang merasa bosan karena dia tidak tertarik dengan hal itu sama sekali. Dia bilang, "Jangan bermain-main terus seperti itu, apa rencana kita selanjutnya?" Bibi Luo melanjutkan perkataannya, "Menaklukkan kota Tianyao ini tidaklah mudah karena ada 4 raja suci yang menjaga kota ini. Ada keturunan demon kupu-kupu, wanita bernama Diezun yang memiliki senjata kekaisaran, dan Sun Gokong yang juga memiliki senjata kekaisaran. Kalau yang satu orang lagi, aku lupa nama orang itu karena mereka berjumlah 4 orang." Meskipun Bibi Luo sudah memperingatkan Chusyu tentang keempat raja suci yang menjaga kota Tianyao, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Dan sambil memeluk King Sue, dia bilang, "Tidak usah terburu-buru seperti itu. Lagi pula Hongyi membutuhkan waktu untuk mengaktifkan formasi yang aku berikan kepadanya." Lalu Chusyu membuka matanya dan dengan penuh percaya diri dia bilang, "Aku berencana untuk menjatuhkan salah satu dari 4 raja suci yang ada di sini dengan menghancurkan kekuatan tempur yang dia miliki. Dan kemungkinan yang akan menjadi target pertamaku adalah sang raja suci demon kupu-kupu." Kemudian, beberapa hari pun berlalu dengan cepat setelah Chusyu mulai menjalankan rencananya untuk menjatuhkan salah seorang raja suci, dan cerita pun berpindah ke kota Waria yang merupakan wilayah dari para demon. Terlihat di sana para demon yang beraktivitas seperti manusia pada umumnya, dan mereka tidak mengetahui kalau sesuatu yang sangat buruk akan menimpa kota yang mereka tinggali. Lalu tiba-tiba mereka merasakan sesak napas dan langsung memuntahkan cairan merah dari mulut mereka. Salah seorang dari mereka bilang, "Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa dadaku sangat sesak dan sulit untuk bernapas?" Dalam waktu sekejap saja, para demon yang ada di sana langsung bertumbangan. Mereka mengalami gejala yang sama, yaitu sesak napas dan memuntahkan cairan merah, sampai akhirnya tidak sadarkan diri dan membuat para demon yang lainnya menjadi sangat panik dengan kejadian tersebut. Terlihat 2 demon kelinci yang tidak terkena gejala sama seperti yang lainnya. Dia melihat temannya yang sudah tumbang dengan mulut berbusa. Dia bilang, "Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba semua orang menjadi seperti ini?" Demon wanita di sebelahnya menambahkan, "Apa yang terjadi kepadanya? Cepat kita tolong dia."
Tapi di saat mereka akan menolong yang lainnya, tiba-tiba saja cairan merah keluar dari mata, hidung, dan mulut si gadis demon yang membuatnya sangat terkejut. Dia bilang, kenapa ini? Apa yang terjadi kepadaku? Siapapun, tolong selamatkan aku. Lalu kedua demon kelinci itu pun langsung tumbang bersama dengan yang lainnya setelah semua demon yang ada di sana terkena gejala yang sangat aneh dan membuat mereka semua kehilangan kesadaran dalam waktu yang bersamaan. Setelah para demon yang berada di kota waria bertumbangan satu persatu, para kultivator manusia yang dipimpin oleh Tuan Feng muncul di balik kegelapan dan mereka terlihat tersenyum puas setelah melihat nasib dari para demon yang ada di sana. Rupanya, semua itu adalah ulah mereka yang berniat untuk menyebabkan kekacauan. Salah seorang dari mereka bilang, kemajuan racun milik Tuan Feng semakin hebat karena bisa melumpuhkan banyak demon dalam sekejap saja. Temannya menjawab, benar sekali. Itu adalah wabah racun yang sudah dikembangkan secara hati-hati oleh Tuan Feng. Wabah ini akan menular dengan sangat cepat. Kalau tidak segera dihentikan, maka seluruh kota akan segera terjangkit oleh wabah racun ini. Lalu Tuan Feng langsung berbalik setelah dia berhasil menjalankan rencananya. Dia bilang, tahap awal untuk membuat kekacauan di wilayah demon ini telah berjalan dengan sangat baik. Sekarang sudah waktunya kita untuk pergi dan mencari kesempatan untuk menyusup ke ruangan tahanan. Baik Tuan Feng, ucap para bawahannya menjawab. Setelah Tuan Feng dan para bawahannya pergi dari sana, terlihat Qian Mian datang ke tempat itu. Dia bilang, apa yang sebenarnya telah terjadi di sini? Kenapa mereka semua tergeletak di tengah jalan? Lalu Qian Mian memeriksa keadaan salah seorang dari mereka. Dia bilang, dia sudah tewas karena keracunan. Siapa yang telah menyebarkan racun yang sangat ganas seperti ini? Pelakunya benar-benar sangatlah kejam. Qian Mian yang merasa sangat marah itu langsung mengeluarkan energi spiritual miliknya. Dia bilang, sebenarnya rahasia apa yang ada pada diri Liu Hongyi sehingga orang-orang yang ingin menyelamatkannya sangat gigih seperti ini. Sampai-sampai mereka dengan tega melenyapkan para demon yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan cara yang sangat kejam seperti ini. Tak lama kemudian, salah satu raja suci yang ada di kota Tianzhou datang ke sana. Dia adalah Raja Demon Keras Sun Gokong dengan senjata tongkat besar yang dia bawa di pundaknya. Tentu saja Sun Gokong menjadi sangat marah setelah melihat banyaknya para demon yang telah menjadi korban akibat terkena wabah racun milik Tuan Feng. Dan dengan wajah yang terlihat sangat murka, dia bilang, tikus manusia yang telah melakukan hal ini sangatlah menjijikan. Kalian sudah memikirkan rencana ini dengan sangat matang hanya untuk membawa Liu Hongyi pergi dari sini. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan itu selama aku masih hidup. Sambil mengepalkan tangannya karena merasa sangat marah, Sun Gokong kembali berkata, aku bersumpah akan menangkap kalian semua, lalu menguliti kalian dan mencabut semua urat yang ada di tubuh kalian. Baru setelah itu, aku akan mengambil jiwa kalian untuk aku jadikan sebagai senjata kekaisaran. Sementara itu di penginapan Tusan Kizan, terlihat suasana di sana sangat tenang. Karena lokasi tersebarnya wabah racun milik Tuan Feng berada cukup jauh dari sana. Di halaman belakang, terlihat Tusannya sedang memberikan laporan kepada demon rubah pria. Dia bilang, Master, para penyusup dari pihak manusia itu telah meracuni banyak penduduk kota, sehingga banyak yang telah menjadi korban akibat perbuatan keji mereka. Rupanya, yang disebut Master oleh Tusanyu itu adalah Cusiu yang sedang menyamar menjadi demon rubah. Tusanyu kembali berkata, target mereka adalah Liu Hongyi yang sedang berada di ruang tahanan. Aku khawatir kalau keberadaan mereka akan mengganggu rencana yang sudah kita susun dengan sangat baik. Cusiu pun langsung berpikir sejenak setelah menerima laporan tersebut. Lalu Cusiu mengelus kepala Tusanyu untuk menenangkannya. Dia bilang, kau jangan khawatir, karena selama aku ada di sini, orang-orang yang bersembunyi di balik kegelapan itu pasti akan gagal. Mereka tidak akan bisa mengambil Luoyi dari tangan kita. Tusanyu yang tadinya terlihat sangat gelisah karena hal itu, sekarang dia menjadi lebih tenang setelah Cusiu berkata seperti itu kepadanya. Meskipun di luar Cusiu tetap terlihat tenang, tapi di dalam hatinya dia merasa sangat marah karena Liu Hongyi adalah seseorang yang sangat berharga bagi Cusiu. Dalam hati dia bilang, jika kalian berani memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari Liu Hongyi, aku akan pastikan kalian tidak akan bisa keluar dari kota ini hidup-hidup. Di saat mereka berdua sedang mendiskusikan tentang wabah beracun, tiba-tiba saja Qian Mian datang ke sana. Dia bilang, Xiao Yuer, keadaan di kota Tianzhou saat ini sedang kacau. Sebaiknya kau segera pergi meninggalkan kota Tianzhou untuk sementara waktu. Jangan sampai kau terkena wabah beracun itu dan menjadi korban selanjutnya. Tapi Tusanyu langsung menolaknya. Dia bilang, aku tidak bisa pergi dari sini sekarang karena ada urusan pribadi yang harus aku selesaikan terlebih dahulu.
Qian Mian kembali berkata, "Jangan keras kepala seperti itu. Jadilah anak baik dan turuti perkataanku karena itu juga demi kebaikanmu." Tetapi Tusanyu tetap teguh kepada pendiriannya. Dia bilang, "Saudaraku, tolong jangan campuri urusanku dan uruslah dirimu sendiri. Apakah mulai sekarang kau akan selalu mencampuri urusanku? Karena kau bukan laki-laki ataupun perempuan. Bagaimana kalau aku memanggilmu sebagai saudariku mulai dari sekarang?" Mendengar hal itu, Qian Mian menjadi sangat marah kepada Tusanyu. Dia bilang, "Alasan kenapa aku menjadi seperti ini karena manusia kejam bernama Chu Xiu. Jadi saat ini aku belum bisa kembali ke wujudku sebelumnya sebagai seorang pria." Chu Xiu yang berada di sana pun hanya tersenyum saja tanpa berkata apa-apa. Karena setelah Chu Xiu mengajarnya dulu, Qian Mian kehilangan sebagian besar kemampuannya dan menjadi seperti itu. Lalu Qian Mian akhirnya menyadari kalau ada seorang pria yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Qian Mian pun bertanya, "Siapa pria yang ada di situ? Aku belum pernah melihatnya di kota Tianzhou ini." Tapi Tusanyu yang masih merasa kesal itu hanya diam saja dan tidak langsung menjawab pertanyaan Qian Mian kepadanya. Qian Mian pun merasakan perasaan yang tidak mengenakan setelah dia melihat ke arah Chu Xiu dan berkata di dalam hatinya, "Wajah pria itu terlihat sangat familiar dan kenapa aku merasa tidak nyaman saat berada di dekatnya? Ini sungguh sangat aneh sekali." Tusanyu yang sebenarnya merasa kesal kepada Qian Mian, perasaannya langsung berubah jika sudah menyangkut tentang Chu Xiu dan langsung memperkenalkannya. Dia bilang, "Maaf karena aku tidak langsung memperkenalkannya kepadamu, saudaraku. Dia adalah Tusan Nongyu. Dia juga berasal dari klan yang sama dengan kita, tapi ini adalah pertemuan pertama kita dengannya. Alasan dia baru saja kembali ke sini adalah karena saat masih kecil dia suka berkeliaran sehingga tersesat di tempat yang jauh, dan aku bertemu dengannya baru-baru ini dalam perjalanan pulang. Jadi aku harap kau jangan bersikap jahat kepadanya." Chu Xiu pun merasa merinding mendengar kebohongan dari Tusanyu dan berkata di dalam hatinya, "Ya ampun, dari mana rubah kecil ini belajar mengarang cerita seperti itu? Aku sendiri bahkan tidak tahu siapa Tusan Nongyu yang dia maksud itu. Tapi aku harus akui kalau dia memiliki otak yang cukup pintar. Dia bisa langsung mengalihkan perhatian Qian Mian dalam sekejap saja." Sementara Tusanyu, dia tersenyum sangat puas setelah mengarang cerita seperti itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tapi Qian Mian langsung merasa kesal karena nama samaran Chu Xiu itu mirip dengan nama adiknya. Dalam hati dia bilang, "Tusan Nongyu katanya, nama yang luar biasa. Nama saudara perempuanku adalah Tusanyu dan nama orang ini adalah Tusan Nongyu. Tapi berani sekali dia bersikap sombong seperti itu di hadapanku, karena di mataku ini, dia tidak lebih dari anjing peliharaan saudara perempuanku saja." Lalu Chu Xiu membayangkan saat dirinya sedang berkultivasi ganda dengan Tusanyu dan berkata di dalam hatinya, kalau dilihat dari ekspresi wajah Qian Mian, sepertinya dia sangat menyayangi saudara perempuannya ini, sehingga dia seperti berada di bawah kendalinya. Jika suatu hari dia mengetahui kalau saudara tersayangnya ini telah menjadi budak sang Old Demon Chu, aku khawatir dia akan menjadi gila karena merasa sangat terpukul dan marah kepada aku, ucap Chu Xiu di dalam hatinya sambil tersenyum dengan wajah jahatnya. Kemudian, karena Qian Mian menganggap Chu Xiu sebagai hama yang harus segera disingkirkan, dia menawarkan sesuatu kepada Chu Xiu. Dia bilang, "Anak muda, sebutkan berapa yang kau inginkan untuk meninggalkan adikku. Aku akan membayar berapapun agar kau mau meninggalkannya." Tentu saja Chu Xiu merasa terkejut sampai-sampai meneteskan keringat dingin dari wajahnya karena dia tidak mengira jika Tusanyu berpikiran seperti itu saat melihatnya. Karena perkataan itu sering didengar oleh Chu Xiu, dia mengerutkan keningnya dan berkata di dalam hatinya, "Adegan seperti ini terasa sangat familiar bagiku karena aku sering melihatnya di drama TV yang sering ditonton oleh keluargaku saat berada di bumi." Mendengar hal itu, tentu saja Tusanyu merasa sangat terkejut. Dia bilang, "Saudaraku, apa yang sedang kau bicarakan itu?" Qian Mian menjawab, kau diam saja karena aku sedang berbicara kepada anak ini." Sementara Chu Xiu, dia hanya diam saja tanpa berkata apa-apa setelah Qian Mian mengira kalau dirinya akan mempersunting Tusanyu sebagai pasangannya. Lalu Chu Xiu berusaha untuk mencairkan suasana. Dia bilang, "Karena kita semua adalah keluarga, aku pikir terlalu sempit jika kita membicarakan tentang uang yang sedikit itu." Tentu saja Qian Mian semakin kesal mendengarnya karena Chu Xiu malah mengatakan kalau dirinya adalah bagian dari keluarga klan Demon Rubah. Karena merasa sangat kesal dengan sikap Chu Xiu, Qian Mian langsung menyekram kerah bajunya. Dia bilang, "Apa kau pikir kau adalah salah satu dari kami? Jika kau masih mengucapkan omong kosong seperti itu, aku akan langsung menghajarmu." Tapi Chu Xiu malah memanas-manasi Qian Mian. Dia bilang, tolong kau bujuk saudara laki-laki kita ini agar dia menjadi lebih tenang."
Lalu Tusanyo langsung menarik Qian Mian dan menggigit bahunya. Dia bilang, dasar beruang, kuda, unta, gajah, jerapah, dan seterusnya. Yang membuat Qian Mian menjadi sangat terkejut karena adiknya itu malah memakinya dengan sebutan semua nama binatang sambil menggigitnya. Tentu saja Qian Mian merasa terpukul dengan kejadian itu dan berkata di dalam hatinya, adikku yang telah aku besarkan selama ribuan tahun ini, sekarang dia berani menggigitku demi seorang pria. Aku benar-benar tidak bisa mempercayai hal ini. Lalu Chusyu menyuruhnya untuk melepaskan gigitan itu. Dia bilang, Yuer, sangat tidak sopan jika kau menggigit saudara laki-laki kita seperti itu. Cepat lepaskan dia. Tusanyo pun langsung melepaskannya sambil tersenyum kepada Chusyu, yang membuat Qian Mian menjadi sangat terkejut sehingga wajahnya menjadi pucat karena adik kesayangannya itu sangat menuruti perkataan dari Chusyu. Tentu saja Qian Mian menjadi semakin kesal kepada Chusyu karena Tusanyo terus menatapnya dengan penuh cinta. Ditambah Chusyu malah menjelek-jelekan adiknya. Dia bilang, jangan khawatir saudaraku, aku pasti akan memberikannya pelajaran atas tindakan yang tidak sopannya itu kepadamu. Dia itu sangat bodoh karena langsung menggigit saudaranya tanpa berpikir panjang. Karena sudah tidak bisa menahan diri lagi, Qian Mian langsung menerjang ke arah Chusyu. Dia bilang, berani sekali kau mengatakan akan memberikan pelajaran kepada adikku. Aku akan melenyapkanmu terlebih dahulu sebelum kau bisa melakukannya. Chusyu pun hanya diam saja meskipun Qian Mian mencoba untuk memukulnya karena Chusyu tahu kalau itu hanya akan terjadi di episode selanjutnya. Waktos nasib lagi seru-serunya ya pemirsa, malah bersambung. Tapi tenang naon, engkelah tapang deh jeung dewek di episode selanjutnya. Agar lebih cepat bisa menonton kelanjutan manhwa ini, kalian bisa menontonnya di playlist untuk video-video yang telah dijadwalkan dengan berlangganan menjadi membership yang cuma goceng saja. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagongwara agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jagongwara Trot Lovers.